terutama Syekhul Mahad Profesor Dr. HS Panji Gumilang yang luar biasa menurut saya. Menurut saya layak jadi presiden. Heboh, Guru Besar UIN Pekalongan sebut Panji Gumilang layak jadi presiden minimal menteri, ini alasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terutama Syekhul Mahad Profesor Dr. HS Panji Gumilang yang luar biasa menurut saya. Menurut saya layak jadi presiden. Minimal menteri. Syukur Menteri Pertanian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terutama Syekhul Mahad Profesor Dr. HS Panji Gumilang yang luar biasa menurut saya. Menurut saya layak jadi presiden. Minimal menteri. Syukur Menteri Pertanian. Aduh teman-teman, ini guru besar UIN. Pantas saja Ustadz Khalid Basalam menentang UIN. Nah, ini nih termasuk sindiran nih dari dosen UIN ini. Ya, bisa jadi dosen UIN ini ingin meluruskan Panji Gumilang dengan cara yang halus. Tapi tadi di awal dia menyebutkan Syekh Panji Gumilang itu cocok untuk jadi presiden atau layak, atau kalau enggak jadi menteri pertanian. Iya, jangan jadi menteri agama, rusak nanti. Rusak kalau jadi menteri agama. Alhamdulillah. Karena kami berharap ketika Panji Gumilang ini diproses, yang di bawahnya ini akan dengan sendirinya menurun eskalasinya. Maka negara memang punya tanggung jawab moral dan hukum untuk turun menjelaskan ini kepada masyarakat dan membuat ini menjadi terang benderang saja, gitu. Di tengah polemik panjang yang muncul di Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang justru viral. Disebut layak jadi presiden. Tak hanya layak jadi presiden, Panji Gumilang juga disebut layak menduduki jabatan penting di pemerintahan, minimal sebagai menteri. Sebagai informasi, Panji Gumilang adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang kini sedang menghadapi berbagai polemik hukum. Banyak pihak yang kemudian memberikan dukungan kepada Panji Gumilang, mulai dari tokoh lintas agama, dari pengusaha, bahkan aktivis Yahudi. Terbaru ada sosok guru besar Universitas Islam Negeri atau UIN Kiai Abdurrahman Wahid Pekalongan, yakni Makrum Holil, juga menyampaikan dukungannya untuk pimpinan Al Zaitun tersebut. Dalam pidatonya di acara Tahun Baru Islam 1445 Hijriah di Masjidil Rahmatan Lil Alamin pada Rabu 19 Juli 2023, Makrum Holil terang-terangan menyampaikan kekagumanku pada sosok Panji Gumilang. Dikutip dari akun Instagram @fakta.indo pada Minggu 23 Juli 2023, bahkan Makrum Holil menyebut jika sosok Panji Gumilang layak untuk jadi presiden atau minimal menteri. Yang saya hormati Panji Gumilang yang luar biasa, menurut saya layak jadi presiden, minimal menteri, syukur Menteri Pertanian, terang Makrum. Selanjutnya Makrum Holil juga menyampaikan beberapa ceramah yang salah satunya mengutip ayat Al-Quran terkait orang-orang sesat menurut Islam. Kalau tuduhan sesat hanya berdasarkan kepada pikiran Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga dituduh sesat, ujar Makrum Holil. Nabi Musa juga dituduh ahli sihir, Rasulullah SAW juga dituduh gila, ahli sihir bahkan dituduh sesat imbuhnya. Sontak saja video pernyataan guru besar UIN Pekalongan yang menyebut Panji Gumilang layak jadi presiden atau menteri tersebut langsung dibanjiri komentar oleh warganet. Kayaknya makin dibumbuin aja kasus ini, ada kasus besar yang ditutupi kah? Tulis Edwin. Guru besar begini dah nggak masuk akal lagi, komentar @barbabrafu. Warganet @angga_vv1 juga berkomentar ucapan memalukan seorang yang diberi jabatan guru besar. Dikutip dari Surabaya Antara adalah sosiolog UIN Sunan Ampel Surabaya Profesor Haji Masdar Hilmi
PhD yang menyebut akar persoalan dari kontroversi dari Ma'had Al-Zaitun justru ada pada sosok pengasuhnya Syekh Panji Gumilang atau PG. PG terkesan asal-asalan dan tidak argumentatif dalam menyampaikan pokok-pokok pemikirannya, meski PG menegaskan bahwa lembaga itu tidak anti Pancasila dan bukan NII, karena Al-Zaitun mengajarkan pendidikan Pancasila dan selalu memperingati hari lahir Pancasila. Namun PG melakukan pembaruan agama yang mirip dengan Yusman Roy, Lia Eden, Musadik, Gavatar, dan sebagainya, yang melakukan perlawanan terhadap ortodoksi keagamaan yang mapan namun argumentasinya tidak benar. Berbeda dengan Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid atau mantan Ketua Umum PBNU dan Profesor Dr. Nurholis Majid atau Cak Nur yang melakukan pembaruan dengan tetap mengacu pada rujukan otoritatif. Sementara pembaruan agama ala PG mulai dari salam Yahudi, pembaruan laki-laki dan perempuan dalam sholat berjamaah, perempuan sebagai khotib sholat Jumat dan sebagainya justru menjauhi pakem pemikiran atau mazhab keagamaan dalam sistem ortodoksi keagamaan. Misalnya seperti penilaian Lembaga Basul Masail NU atau LBMNU Jawa Barat 15 Juli 2023 bahwa sholat berjarak ala Al-Zaitun yang berdasarkan pada QS Al-Quran Mujadalah ayat 11 itu sebagai penafsiran yang tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah. Makna tafassahu dalam ayat itu bukan memerintahkan untuk menjaga jarak dalam barisan sholat, namun merenggangkan tempat untuk mempersilakan orang lain menempati majelis agar kebagian tempat. Selain itu, hadis sahih juga secara tegas menganjurkan merapatkan barisan sholat.